Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Arga di Keditech Channel. Oke guys, kalau di video sebelumnya gue udah nge-review si iPad Pro ini selama 6 bulan udah gue pakai. Dan sekarang gue akan ngebahas aksesoris apa aja nih yang wajib kalian punya kalau punya si iPad Pro 2020 ini. Oke, yang pertama dari segi protectionnya dulu. Ya, gua pasti pasang tempered glass di iPad Pro 2020 ini. Tempered glass yang gue pakai ini mereknya Spigen. Ini tuh harganya 245.000 ya saat gue beli waktu itu. Jadi gue belinya nih barengan sama si iPad Pro 2020 ini. Dan nanti link pembeliannya akan gue taruh di kolom komentar di bawah. Nah, si tempered glass Spigen ini tuh enak banget. Enak banget, ini nggak mempengaruhi sensitivitas layarnya sama sekali. Terus ini juga layarnya tuh kayak ada oleofobiknya gitu ya. Jadi ketika ketetesan air dia tuh kayak air ketetesan di daun talas gitu. Oke, itu aksesoris wajib pertama yang harus kalian punya kalau beli si iPad Pro 2020. Yang kedua, aksesoris yang wajib kedua itu adalah si tempered glass buat kamera belakang iPad Pro 2020 ini. Kenapa gue kasih tempered glass di kameranya? Karena kan kameranya ini nongol-nongol gitu ya. Kayaknya tuh sayang aja kalau gue lagi taruh di meja gitu ya, terus kebaret-baret gitu. Nah, ini tuh cara masangnya juga gampang banget. Kalian tinggal tempel aja kayak pasang tempered glass di layar depan ini. Dan ini harganya cukup murah. Saat itu gue beli cuma 50.000 aja guys. Dan ya ini juga nggak mempengaruhi dari segi kualitas kameranya. Oke, aksesoris ketiga yang wajib kalian punya adalah si Smart Folio keyboard ini guys. Ini harganya saat gue beli di 3.250.000. Nah ini tuh yang khusus yang buat iPad Pro 2020. Sebenarnya sih bisa pakai Smart Folio keyboard yang buat iPad Pro 2018, tapi ada perbedaan di tempat kameranya guys. Karena yang iPad Pro 2018 tuh dia kan cuma satu kamera ya, jadi lebih kecil tempatnya. Jadi kalau kalian pakai di iPad Pro 2020 kayaknya tuh ada yang ganjel gitu. Tapi untuk fungsi ngetiknya sendiri itu masih bisa guys. Nah ini tuh cara pakainya juga gampang banget ya, tinggal ditempelin aja dan dia akan connect melalui 3 pin konektor yang ada di belakang iPad Pro ini. Dan connect ke 3 pin konektor yang ada di Smart Folio keyboardnya. Jadi kalian tinggal tempelin gini aja. Terus juga ini posisinya bisa kalian atur, bisa yang tegak atau bisa yang agak tidur seperti ini guys. Nah ini untuk ngetiknya sendiri ini cukup nyaman ya. Gue nggak bilang enak, tapi ini cukup nyaman. Ya lebih enak pakai keyboard yang biasa aja pada umumnya. Jadi pakai keyboardnya si Apple Magic Keyboard gitu ya. Itu jauh lebih enak daripada si Smart Folio keyboard ini. Kenapa gue nggak beli Magic Keyboardnya si iPad Pro 2020? Yang pertama, udah pasti mahal. Saat itu tuh harganya sekitar 4 jutaan atau hampir 5 juta seingat gue. Yang kedua, itu berat banget Magic Keyboardnya. Jadi beratnya itu kalau pakai Magic Keyboard plus iPad Pro 2020 yang 11 inch, itu beratnya setara dengan MacBook Pro yang 13 inch. Yang ketiga, dia itu tebal banget guys. Jadi kalau gue taruh di tas itu lebih memakan space di tas gue. Dan yang keempat, yang nggak gue suka dari Magic Keyboard itu adalah dia tidak bisa di flip ke belakang kayak gini guys. Jadi ketika kalian mau handheld gitu ya, megang si iPad Pro itu, kalian harus copot iPad Pro-nya dari Magic Keyboard-nya itu. Sedangkan kalau pakai si Smart Folio Keyboard ini, kalian cukup flip aja ke belakang gini. Udah deh guys. Oke, aksesoris keempat yang wajib kalian punya adalah si Apple Pencil generasi kedua. Apple Pencil ini dikhususkan untuk si iPad Pro 2020. Jadi kalau kalian Apple Pencil generasi kedua ini pakai di iPad Air atau di iPad yang ke-6 ya, generasi ke-6 itu yang terakhir, itu nggak bisa kepake guys. Nah,
Dia ini koneksinya pakai Bluetooth udah pastinya. Terus untuk chargingnya sendiri, kalau di Apple Pencil generasi 1 kan dia harus dicolok ke Lightning port di iPad-nya. Kalau di generasi kedua ini kalian tinggal tempel gini aja guys. Jadi ya lebih simple. Terus ini juga ketika gua pakai nulis-nulis gini ya rasanya kayak pakai pulpen beneran atau pakai pensil beneran aja gitu. Selayaknya lagi di nulis kertas beneran aja guys. Dan ini harganya saat gue beli ada di angka 2.500.000. Nanti link pembeliannya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah guys. Oke, aksesoris selanjutnya yang wajib kalian punya adalah si cover body dari Easy Switch ini. Ini gue beli seharga 450.000. Nanti link pembeliannya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan gue pilihnya ini warnanya yang black biar sesuai sama si Smart Folio Keyboard dan sesuai dengan warna iPad-nya sendiri guys. Kenapa gue beli ini? Karena jika kalian pakai iPad Pro dan kalian pakai Apple Pencil-nya juga, Apple Pencil ini tuh magnetnya nggak kuat-kuat banget menurut gue. Jadi ketika kalian lagi tenteng-tenteng, ini akan gampang kelepas guys. Tuh. Ya, misalnya kalian tenteng gini kan, tuh. Ini baru gue pegang gini tuh, ini langsung copot. Apalagi ketika gue taruh di tas, ini Apple Pencil tuh udah pasti copot dengan sendirinya guys kalau kesenggol-senggol. Nah, fungsi dari si cover body ini adalah untuk mengcover si Apple Pencil biar nggak kesenggol terus jatuh. Ini cara pakai juga cukup gampang, kalian tinggal copotin iPad Pro-nya dari si Smart Folio Keyboard, terus pasangin si cover body ini juga masangnya gampang sih, tinggal diklik-klik gini aja. Udah deh, Apple Pencil-nya masukin ke sini dan kalian bisa megang iPad Pro dengan si Apple Pencil ini tanpa harus takut si Apple Pencil-nya ini copot-copot guys. Dan ini gue balikin lagi ke Smart Folio Keyboard-nya, udah tuh jadinya ya ada proteksinya juga di kanan kiri sininya ya, di atas bawah bodinya ini kelindung juga sama si cover body ini. Dan yang pasti Apple Pencil kalian udah nggak kesenggol-senggol terus jatuh lagi guys. Oke, aksesoris wajib yang harus kalian punya kalau beli si iPad Pro ini adalah kabel charger guys. Kenapa gue beli kabel charger ini? Yang pertama, gue nggak pernah mau pakai kabel charger bawaan dari setiap produk yang gue beli. Ya gue pengen simpan aja gitu, kayaknya sayang aja gitu ya. Yang kedua, dia ini kabel chargernya itu udah braided gitu ya, jadi lebih awet harusnya. Jadi dia dilindungin gitu kabel chargernya, dan ini punya panjangnya tuh ini 2 meter guys. Ini warnanya juga gue pilih yang warna hitam. Untuk harganya sendiri gue lupa, gue beli kabel charger dari si Aoki ini harganya berapa. Nanti link pembeliannya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah guys. Oke, aksesoris selanjutnya yang wajib kalian punya adalah wall charger dari Aoki. Kenapa gue mutusin untuk pakai wall charger dari Aoki ini? Karena charger bawaan si iPad Pro ini cuma support 18 watt. Sedangkan si iPad Pro-nya sendiri dia sudah support fast charging hingga 30 watt. Untuk itu gua mutusin untuk pakai si wall charger Aoki ini, dan dia juga sudah punya kapasitas fast charging hingga 30 watt. Ketika gua coba tes charging pakai wall charger Aoki ini, itu dari 20% ke 100% kurang lebih cuma 2 jam aja guys. Dan untuk harganya gue juga lupa ini gue beli harganya berapa, nanti link pembeliannya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah guys. Oke, aksesoris terakhir yang wajib kalian punya ketika beli iPad Pro 2020 ini adalah USB dongle. Di sini gue sudah pakai USB dongle keluaran dari si Hyperdrive ini guys. Kenapa gue pilih USB dongle ini Hyperdrive? Karena dia tuh colokannya tuh cukup komplit menurut gue. Di sini dia punya HDMI port. Terus di sini ada USB slotnya nih, ini buat charging. Kan si iPad Pro ini USB-C-nya cuma satu nih slotnya. Jadi ketika kalian colok gini, si USB portnya ini fungsinya buat nge-charge juga guys. Terus dia punya colokan ini buat micro SD, terus ada lagi buat SD card, dan di sini ada buat USB Type A yang udah tipenya 3.0.
Dan bagi kalian yang masih pakai headset kabel, di sini juga ada colokan 3,5 mm guys. Untuk link pembeliannya sendiri nanti gua akan cantumin di kolom deskripsi di bawah. Oke, segitu aja review dari gue tentang aksesoris wajib yang kalian harus punya ketika beli si iPad Pro 2020 ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, serta subscribe channel gue biar channel gue bisa semakin berkembang. Oke, Arga si Tepu undur diri. See you in my next video and bye-bye!